Ya, materi selanjutnya yaitu hipertensi. Seseorang dikatakan hipertensi apabila saat dilakukan pengukuran tekanan darah di layanan kesehatan itu didapatkan tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 140 mm eraksa dan atau didapatkan tekanan darah distoliknya lebih atau sama dengan 90 mm eraksa. Untuk kategori hipertensi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang optimal di mana tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120 mm eraksa dan tekanan darah distoliknya itu kurang dari 80 mm eraksa, dan ada kategori normal di mana tekanan darah sistolik dalam kisaran 120 sampai 129 mm eraksa dan atau tekanan darah distolik itu dalam kisaran 80 sampai 84 mm eraksa. Nah, selanjutnya dalam kategori normal tinggi, di mana dikatakan kategori normal tinggi apabila tekanan darah sistoliknya dalam kisaran 130 sampai 139 mm eraksa dan atau tekanan darah distoliknya dalam kisaran 85 sampai 89 mm eraksa, dan dikategorikan sebagai hipertensi derajat 1 apabila tekanan darah sistoliknya itu mencapai 140 sampai 159 mm eraksa dan tekanan darah distoliknya itu dalam kisaran 90 sampai 99 mm eraksa. Nah, untuk kategori derajat 2 itu apabila tekanan darah sistoliknya itu dalam kisaran 160 sampai 179 mm eraksa dan atau tekanan darah distoliknya dalam kisaran 100 sampai 109 mm eraksa. Dan untuk hipertensi derajat 3 itu apabila tekanan darah sistoliknya itu lebih atau sama dengan 180 mm eraksa dan atau tekanan darah distoliknya lebih atau sama dengan 110 mm eraksa. Dan yang terakhir itu ada kategori hipertensi sistolik terisolasi, di mana tekanan darah sistoliknya itu lebih atau sama dengan 140 mm eraksa dan atau tekanan darah distoliknya itu lebih kecenderung normal, yaitu kurang dari 90 mm eraksa. Ada cara untuk men-screening hipertensi. Nah, saat kita melakukan pengukuran, apabila di dalam pengukuran itu didapatkan kita termasuk dalam kategori yang optimal, itu kita bisa melakukan pengukuran ulang setiap 5 tahun yang akan datang. Nah, dan apabila dalam kategori yang normal, itu kita bisa melakukan pengukuran kembali setiap 3 tahun sekali. Nah, apabila kita malah dalam batas kategori yang normal tinggi, itu kita bisa curigai, tapi jangan panik. Nah, kita bisa curigai bahwa kita adanya hipertensi yang terselubung, yang dimana biasanya disebut hipertensi jas putih. Nah, dimana saat kita dilakukan pengukuran di fasilitas kesehatan itu bisa aja kita merasa panik, merasa grogi. Nah, semua tadi itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Nah, di situ jadi diwajibkan atau disarankan kita untuk melakukan tekanan darah, mengukur tekanan darah di rumah secara mandiri, atau tidak kita melakukan pengukuran tekanan darah di fasilitas kesehatan lain dan bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, apabila saat dilakukan pengukuran tekanan darah didapatkan tekanan darahnya tinggi, kita bisa curigai atau gunakan salah satu dari diagnosisnya tadi untuk mengkonfirmasinya tuh bisa menggunakan kita kontrol ulang lagi nih ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pengukuran tekanan darah ulang setiap minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang, atau kita melakukan pengukuran sendiri di rumah ya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi faktor risiko hipertensi. Nah, jadi untuk klasifikasinya sendiri itu terbagi menjadi ada risiko rendah, ada risiko sedang, ada risiko sedang tinggi, dan ada risiko sangat tinggi. Nah, berdasarkan derajat tekanan darahnya yaitu normal tinggi, dikatakan resiko rendah apabila terdapat
satu atau dua faktor resiko, atau bisa juga tidak ada faktor resiko, itu bisa dikatakan resiko rendah untuk derajat tekanan darah normal tinggi. Nah, dikatakan resiko rendah sedang apabila terdapat lebih dari atau sama dengan 3 faktor resiko. Nah, dan dikatakan resiko sedang tinggi apabila didapatkan adanya hipertensi mediated organ damage, adanya penyakit ginjal kronik yang derajat 3 tapinya, atau DM tanpa adanya kerusakan organ. Nah, selanjutnya, dan dikatakan resiko tinggi apabila didapatkan cardiovascular disease, bisa juga karena adanya penyakit ginjal kronik yang derajat 4 atau DM dengan kerusakan organ. Itu yang dikatakan resiko sangat tinggi pada derajat tekanan darah normal tinggi. Nah, untuk derajat 1, hipertensi derajat 1 dikatakan resiko rendah apabila tidak ada faktor resiko lain. Nah, dan dikatakan resiko sedang apabila didapatkan satu atau dua faktor resiko. Nah, dan didapatkan resiko yang sedang tinggi apabila didapatkan lebih atau 3 dari faktor resiko. Nah, selanjutnya didapatkan resiko tinggi apabila terdapat adanya HMOD atau hipertensi mediated organ damage. Nah, adanya penyakit ginjal kronik derajat 3, adanya DM tapi tanpa kerusakan organ. Nah, dan dikatakan resiko sangat tinggi sama halnya seperti derajat normal tinggi tadi ya. Dia itu didapatkan cardiovascular disease, didapatkannya penyakit ginjal kronik derajat 4, dan atau adanya DM dengan kerusakan organ. Nah, dan untuk hipertensi derajat 2 dikatakan resiko sedang, dia nggak ada resiko rendahnya ya untuk derajat 2 ini. Nah, dia langsung resiko sedang. Nah, dia tuh dikatakan resiko sedang apabila tidak ada faktor resiko lain. Nah, dikatakan resiko sedang tinggi itu apabila didapatkan satu atau dua faktor resiko. Nah, dikatakan resiko tinggi apabila didapatkan lebih atau 3 faktor resiko, dan bisa juga dikatakan resiko tinggi apabila terdapat hipertensi mediated organ damage, ada penyakit ginjal kronik yang derajat 3, dan adanya DM tanpa komplikasi, DM tanpa kerusakan organ. Dan yang sangat tinggi sama seperti halnya yang tadi, yang ada CVD, ada penyakit ginjal kronik derajat 3, dan ada kelainan, ada kerusakan organ pada penderita DM. Dan derajat 3 seterusnya juga begitu. Nah, untuk alur terapi untuk hipertensi sendiri itu semuanya, baik itu pada tekanan darah normal tinggi sampai hipertensi derajat 3, terapi awalnya itu adanya intervensi gaya hidup. Ya. Semuanya intervensi gaya hidup. Nah, setelah dilakukan intervensi yang awalnya kita ke normal tinggi dulu. Setelah dilakukan intervensi gaya hidup, itu kita pertimbangkan adanya inisiasi obat pada pasien risiko tinggi seperti ada gangguan kardiovaskular, ada terutama pada penyakit jantung koroner, itu kita bisa berikan obat. Nah, selanjutnya pada hipertensi derajat 1, setelah kita melakukan intervensi gaya hidup, kita bisa melakukan pemberian obat segera. Ya, pemberian obat segera apabila pada pasien dengan resiko tinggi, adanya tadi seperti penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal, dan ada hipertensi mediated organ damage. Nah, habis itu sama untuk hipertensi derajat 2 juga kayak gitu. Setelah intervensi gaya hidup, kita memberikan obat segera. Nah, tapi bedanya sama yang hipertensi derajat 3, setelah dia barengan nih intervensi gaya hidup juga, dan langsung barengan juga diberikan obat gitu. Dan untuk hipertensi derajat 2 dan derajat 3 ini dilakukan pengontrolan tekanan darah setiap 3 bulan sekali. Ya. Nah, jadi untuk obat-obat antihipertensi itu terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, untuk obat antihipertensi sendiri itu terbagi menjadi 5 golongan. Ada golongan ACE inhibitor, ARB, beta blocker, kalsium kanal blocker, dan diuretik. Nah, untuk golongan ACE inhibitor dan ARB ini bekerja di sistem RAA. Nah, di mana saat tekanan darah mulai melemah, ginjal nanti akan melepaskan renin, di mana renin ini berfungsi akan mengubah angiotensinogen yang berasal dari hati atau dari hepar
itu menjadi angiotensin 1. Nah, di mana angiotensin 1 nanti akan dibantu oleh ACE atau angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Setelah berubah menjadi angiotensin 2 ini akan berikatan dengan reseptornya sehingga akan membuat sekresi dari aldosteron. Nah, dampak dari sekresi dari aldosteron tadi akan menyebabkan retensi pada air dan yodium. Selain itu, akibat dari angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya akan menyebabkan vasokonstriksi dan mengaktifasi sistem simpatik. Ketiga hal tersebut seperti tadi adanya menghasilkan sekresi aldosteron, meningkatkan vasokonstriksi dan mengaktifasi sistem simpatik itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, kerja dari obat ACE inhibitor dan ARB ini di mana? Di angiotensin 1 tadi saat ada ACE. Nah, jadi ACE-nya itu diblok sehingga tidak bisa mengubah jadi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sehingga dari angiotensin 2 yang untuk yang ARB tadi bekerjanya di mana? Dikerjain di reseptornya. Dia akan mengeblok reseptornya sehingga angiotensin 2 tidak bakal bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, tapi secara normal angiotensin converting enzyme ini normalnya bekerja sebagai pemicu perombakan bradykinin. Nah, apabila setelah diblok ini maka tidak akan ada lagi tuh breakdown bradykinin dari bradykininnya sehingga membuat bradykinin akan meningkat. Nah, efeknya akan menjadi batuk kering pada orang yang mengkonsumsi golongan ACE inhibitor ini. Nah, itu untuk golongan obat selanjutnya itu beta blocker selektif yang dimana kita fokus ke bagian beta blocker yang di jantung saja. Nah, untuk reseptor beta ini kan banyak di mana-mana, tapi di sini yang kita fokus ke jantung. Nah, untuk reseptor beta blocker ini dia bekerjanya di pacemaker dan otot jantung dan di pembuluh darah. Nah, di mana kalau reseptor betanya ini diblok di pacemaker, dia akan menurunkan heart rate sehingga akan membuat tekanan darah menjadi menurun. Nah, apabila di reseptor betanya di otot jantung itu diblok juga sehingga akan menurunkan kontraktilitas otot jantung sehingga akan membuat kerja jantung tidak begitu meningkat sehingga akan menurunkan tekanan darah. Dan ada juga reseptor beta nih yang bekerja di pembuluh darah sehingga akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menjadi menurun. Itu kerjanya untuk yang beta blocker selektif. Nah, yang selanjutnya itu ada kalsium kanal blocker. Nah, kalsium kanal blocker ini terbagi menjadi dua. Ada kalsium kanal blocker tipe L dan kalsium kanal blocker tipe T. Nah, yang dimana yang seperti kita ketahui, kalsium ini fungsinya sebagai meningkatkan kontraksi otot. Nah, jika kalsium ini diblok akan mengurangi kontraksi otot. Nah, dimana untuk kalsium kanal blocker atau kalsium yang tipe L ini fungsinya itu di otot polos sehingga akan menurunkan kontraktilitas otot polosnya sehingga akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga akan menurunkan tekanan darah. Nah, yang untuk tipe T itu bekerja di pacemaker jantung. Nah, seperti itu sehingga akan menurunkan heart rate dan akan menurunkan cardiac output dan akan menurunkan tekanan darah juga. Nah, untuk yang tipe L itu biasa kita sebut dihidropyridin dan untuk yang tipe T itu bisa disebut dengan non dihidropyridin. Nah, untuk obat golongan selanjutnya yaitu obat golongan diuretik. Nah, untuk diuretik sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang loop diuretik, ada yang thiazid, ada yang kalium sparing atau yang hemat kalium. Nah, di mana untuk yang loop diuretik ini merupakan loop diuretik yang paling kuat ya, yang bekerja di nefron yang di lengkung Henle-nya, di mana fungsinya tuh berfungsi menghambat reabsorpsi dari natrium sehingga akan menyebabkan natrium itu akan diekskresi dan dikeluarkan. Nah, akibatnya akan menyebabkan diuresis sehingga pasien yang konsumsi diuretik ini akan sering kencing. Nah, akibat dari sering kencing tadi atau diuresis tadi akan menurunkan cardiac output sehingga tekanan darah menjadi menurun. Nah, untuk yang golongan thiazid sama kerjanya dengan yang loop diuretik, cuman tidak begitu kuat. Kerjanya sama, cuman tempat kerjanya dia tuh di bagian distal nefron. Nah, untuk yang kalium sparing itu dia kerjanya juga sama, cuman dia di bagian distal nefron juga, tapi dia malah mereabsorpsi kalium sehingga dia bakal kaliumnya tidak dikeluarkan semua. Jadi hati-hati untuk penggunaan bagian yang kalium sparing, nanti bisa menyebabkan hiperkalemia
Ya mungkin itu untuk obat-obat, kerja obat dari hipertensi. Contoh golongan ACE inhibitor itu seperti captopril, ramipril itu ya contohnya ya. Untuk golongan ARB itu yang valsartan, kandesartan, pokoknya belakangnya tantan itu ARB. Nah, habis itu yang untuk golongan kalsium kanal blocker tadi yang saya sebutkan itu terbagi menjadi dua, ada yang dihidropiridin dan non dihidropiridin. Yang dihidropiridin itu seperti amlodipin, nifedipin ya. Habis itu yang non dihidropiridin itu seperti diltiazem. Habis itu untuk yang beta blocker itu terbagi yang beta blocker kardioselektif, habis itu ada beta blocker non kardioselektif dan ada beta blocker non kardioselektif dan vasodilator. Dan untuk beta blocker yang kardioselektif itu seperti atenolol, bisoprolol, yang non kardioselektif itu seperti propanolol. Habis itu yang untuk non kardioselektif dan vasodilator itu seperti nebivolol. Nah, untuk golongan diuretik yang sebagai loop diuretik itu bisa kita yang biasa kita kenal seperti furosemid. Habis itu untuk yang bagian tiazid itu seperti hidroklortiazid, dan untuk yang kalium sparing itu spironolactone. Nah, itu ya untuk contoh obatnya di pembagian obatnya di obat antihipertensi. Nah, untuk efek samping dari masing-masing obat tadi, misalnya ACE inhibitornya efek sampingnya itu ya tadi yang saya sebutkan, batuk kering dan bisa juga menyebabkan hiperkalemia. ARB juga bisa menyebabkan hiperkalemia tapi lebih jarang, tapi lebih sering ACE inhibitornya yang menyebabkan hiperkalemia. Habis itu untuk kalsium kanal blocker yang dihidropiridin ini efek sampingnya itu menyebabkan edema pada bagian kaki dan bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, habis itu yang non dihidropiridin itu bisa menyebabkan konstipasi, bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi harus hati-hati misalnya tanya, misalnya kalau misalnya datang lagi berobat dan pasiennya tidak bisa BAB, itu kita bisa curigai kalau mungkin bisa dari efek samping dari obat antihipertensi yang diberikan. Nah, habis itu untuk diuretik itu biasanya sering berkemih, hiperglikemia mungkin bisa, habis itu hiperlipidemia, uresemia bisa juga, habis itu disfungsi seksual. Habis itu untuk beta blocker bisa juga itu menyebabkan lemas, bisa menyebabkan hiperglikemia juga bisa. Habis itu bisa juga menyebabkan bronkospasme. Nah, itu ya. Mungkin itu untuk dari saya mengenai hipertensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.